Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita patut bersyukur karena pagi hari ini Tuhan kembali membangunkan kita dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang baru, dengan sukacita yang baru pula dari Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur karena ada kesempatan untuk boleh kembali membagikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Saya percaya ini adalah satu anugerah yang besar yang Allah berikan bagi kita orang-orang yang berdosa ketika Allah mau menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita sekalian untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari surat 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dan Bapak Ibu Saudara silakan menyimak di Alkitab masing-masing ataupun di layar monitor Anda sekalian. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 sampai 10. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau meneduhkan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas lagi. Biarlah Roh Kudus juga yang menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti dan memahami firman yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, sharing firman Tuhan pagi hari ini akan saya bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat pujian Paulus kepada jemaat Tesalonika di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Dan kemudian di bagian yang selanjutnya, di bagian yang kedua, saya akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang pengharapan yang Paulus nyatakan bagi jemaat Tesalonika, mulai dari ayat ke-5 sampai ayat yang ke-10. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam bagian yang pertama. Pada ayat yang ketiga, Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika bahwa kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Mari kita perhatikan kata wajib di sini. Ini adalah sesuatu yang khas Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang tidak biasa yang hanya muncul di dalam teks ini, dalam surat-surat Paulus. Biasanya Paulus hanya mengucapkan kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Tapi di sini Paulus menggunakan kata wajib. Bahkan ini diulang lagi di pasal yang kedua ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Artinya ada sesuatu yang spesial, yang sangat khusus yang Paulus lihat di dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Nah, apa itu Bapak Ibu Saudara? Itu adalah iman mereka yang semakin bertambah dan kasih mereka yang semakin kuat. Terjemahan LAI di sini agak kurang jelas. LAI menerjemahkan iman yang semakin bertambah. Maksudnya bertambah seperti apa? Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, kata yang dipakai adalah hupe rausano, yang artinya increasing beyond measure. Jadi iman mereka itu bertambah atau bertumbuh
melampaui batas yang seharusnya. Iman berbicara tentang relasi orang percaya dengan Tuhan. Seberapa jauh mereka mempercayakan diri mereka kepada Tuhan, seberapa jauh mereka meletakkan kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan. Tapi iman ini tidak datang begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tesalonika dapat bertumbuh imannya karena mereka hidup di dalam Injil Yesus Kristus. Kita bisa melihat itu di dalam surat Tesalonika yang pertama, pasal yang pertama ayat 5 sampai yang ke-6. Ketika mereka menerima dan hidup di dalam Injil, maka Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu bekerja di dalam hati mereka, menguatkan mereka, menghiburkan mereka, sehingga iman mereka itu dapat bertumbuh dengan luar biasa. Bukan hanya iman mereka saja, tapi kasih yang ada di dalam diri mereka itu juga bertumbuh. Dan pada waktu kasih di dalam diri mereka itu bertumbuh dan mereka bagikan kepada jemaat yang lain, maka di sana ada kesatuan mereka sebagai komunitas orang percaya itu semakin erat dan semakin kuat. Tapi masalahnya, apa spesialnya pertumbuhan iman dan kasih dari jemaat Tesalonika ini? Bukankah jemaat-jemaat lain juga mengalami hal yang serupa? Spesialnya di sini, Bapak Ibu Saudara, iman mereka itu bertumbuh melampaui batas normal dan kasih mereka itu semakin kuat satu sama lain, bukan pada saat mereka hidupnya enak, bukan pada saat mereka hidupnya damai, bukan pada saat mereka merasa nyaman, tidak ada yang mengganggu, Bapak Ibu Saudara. Tapi justru ketika hidup mereka itu berada di dalam bahaya, setiap hari mereka menghadapi penganiayaan dari lingkungan sekitar mereka. Mereka dikucilkan secara sosial, mereka dijauhi, mereka dianiaya secara fisik karena iman mereka kepada Kristus. Pada waktu itu agama dan politik itu menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Kaisar dianggap sebagai dewa. Sebab itu kalau ada orang yang berusaha untuk membawa agama lain masuk ke dalam kota itu, maka itu adalah sebuah ancaman yang besar. Memberitakan Yesus sebagai raja itu adalah ancaman bagi stabilitas politik dan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara. Jadi jelas, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen pada waktu itu harus dihabisi. Mereka tidak boleh dibiarkan berkembang. Tapi kenyataannya, dalam pemeliharaan Tuhan, jemaat di Tesalonika bukannya semakin habis, tetapi justru iman mereka semakin bertumbuh dan kasih mereka semakin besar. Luar biasa, Bapak Saudara. Bahkan iman dan kasih mereka ini telah menjadi contoh teladan bagi jemaat-jemaat di kota lain. Coba kita lihat di dalam ayat yang keempat. Paulus mengatakan di sana, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Tentu saja Paulus tidak sedang ingin membanding-bandingkan antara jemaat Tesalonika dengan jemaat lain. Siapa yang lebih baik, siapa yang lebih buruk. Tentu saja Paulus tidak sedang melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Dalam terjemahan LAI di sini disebutkan bermegah, tapi dalam bahasa Yunaninya kaomai itu hanya muncul satu kali di dalam seluruh teks Perjanjian Baru, dan munculnya di teks ini itu bernuansa positif. Jadi ketika Paulus membanggakan jemaat Tesalonika di hadapan jemaat-jemaat lain, Paulus sebenarnya sedang ingin menguatkan hati mereka dan juga hati jemaat-jemaat di kota lain. Seolah-olah Paulus itu ingin berkata, hei jemaat Tesalonika, tenang, kamu tidak sendirian menghadapi penganiayaan ini. Jemaat-jemaat lain juga menghadapi penganiayaan sama. Dan tahukah kamu bahwa iman dan kasihmu itu justru menjadi contoh yang luar biasa buat mereka. Mereka itu melihat teladan iman dari kehidupan kalian. Wow, ini sesuatu yang luar biasa, bukan Bapak Ibu Saudara? Kehidupan jemaat Tesalonika itu seharusnya menjadi cermin bagi gereja-gereja Tuhan hari ini. Secara khusus di Indonesia kita melihat ada banyak, sebagian maksud saya, jemaat yang mengalami penganiayaan, mengalami penolakan dari masyarakat. Tapi bukankah sebagian besar dari kita, khususnya kita yang menonton video ini hari ini,
kita masih bisa beribadah dengan baik, kita tidak diganggu, kita tidak mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitar kita. Banyak gereja hari ini Bapak Ibu Saudara terlena, menikmati gedung yang mewah, AC yang dingin, sound system yang bagus. Banyak gereja yang hidup di menara gading yang seolah-olah tidak ada halangan rintangan apapun yang mengganggu kehidupan bergereja. Tapi ada baiknya Bapak Saudara untuk kita mawas diri, karena kenyamanan bisa meninakbobokkan iman kita dan bisa membuat kasih kita menjadi dingin. Biarlah kita terus memohon supaya Tuhan memberikan iman dan kasih yang benar kepada kita, sehingga dalam kondisi apapun, mau nyaman, mau susah, kehidupan kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk di dalam bagian yang kedua, yaitu pengharapan yang Paulus nyatakan bagi jemaat Tesalonika. Mari kita perhatikan ayat yang kelima sampai 10. Saya akan jelaskan ini dengan cepat Bapak Ibu Saudara. Penindasan yang dialami oleh jemaat Tesalonika itu menjadi bukti bahwa mereka adalah warga kerajaan Allah. Namun bukan berarti bahwa setiap orang harus tertindas dulu hidupnya baru layak menjadi warga kerajaan Allah. Dalam konteks ini sebenarnya Paulus sedang ingin memberikan penghiburan, memberikan kata-kata penguatan, memberikan penghargaan kepada jemaat Tesalonika, bahwa sekalipun mereka di dalam penganiayaan, penindasan, tapi Bapak Ibu Saudara, mereka tetap adalah warga kerajaan surga. Mereka tidak perlu kecil hati, mereka tidak perlu merasa malu, mereka tidak perlu merasa kecewa, karena Allah sudah menandai mereka sebagai warga kerajaan surga. Artinya Allah menjamin keselamatan mereka. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Mengapa demikian? Karena hanya orang-orang yang benar-benar dipilih Allah lah yang sanggup bertahan di dalam penindasan yang hebat. Mereka tidak akan meninggalkan iman mereka kepada Kristus sekalipun nyawa mereka menjadi taruhannya. Dan penderitaan yang jemaat Tesalonika alami sekaligus menjadi bukti keadilan Allah. Pada ayat yang ke-8, Paulus mengatakan bahwa Allah akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Statement ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang jahat itu bukannya tidak tahu bahwa Allah ada. Jelas mereka tahu Allah ada. Tapi mereka dengan sengaja menolak pribadi Allah itu sendiri. Sama halnya dengan apa yang Paulus tuliskan di dalam Roma 1:28. Orang-orang yang jahat menolak untuk mengakui Allah, sekalipun Allah sudah dengan jelas sekali menyatakan dirinya. Bahkan ketika Allah secara terang-terangan menyatakan dirinya di dalam kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini, mereka tetap tidak menaati Injil. Akibatnya mereka akan mengalami kebinasaan selama-lamanya dan dijauhkan dari hadirat Tuhan. Bapak Saudara, pada waktu Kristus datang di dalam kemuliaannya, Ia akan menyatakan keadilannya bagi semua manusia. Bagi orang yang menolak Injil, Allah akan memberikan apa yang menjadi keinginan hati mereka, yaitu hidup jauh dari Tuhan. Namun bagi jemaat Tesalonika yang menerima Injil dan hidup di dalamnya, Allah menjamin keselamatan mereka dan Allah akan memberikan kelepasan, kelegaan. Bahkan Allah akan mengizinkan mereka untuk menikmati kemuliaan Allah selama-lamanya. Inilah yang menjadi pengharapan, penghiburan yang Paulus berikan kepada jemaat Tesalonika, dan saya percaya juga bagi gereja-gereja Tuhan hari ini. Kalau Tuhan mengizinkan gerejanya hari ini untuk mengalami penganiayaan, penindasan, mengalami kesukaran yang besar, satu penghiburan terbesar yang kita yakini Bapak Ibu Saudara adalah Allah tidak menutup mata atas semua yang terjadi dengan umat pilihannya. Suatu saat Ia akan menyatakan keadilannya dan memberikan kelegaan kepada orang-orang kudusnya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menutup renungan pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Katekismus Heidelberg, sebuah bahan pengajaran orang-orang Kristen baru yang dipakai oleh gereja-gereja Calvinis di Eropa. Pertanyaannya adalah, apakah satu-satunya
penghiburanmu baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati. Dan katekismus itu memberikan jawaban seperti ini, bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku baik pada masa hidup maupun pada waktu mati bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia. Kalau tubuh dan jiwa kita ini adalah milik Kristus sepenuhnya, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penganiayaankah, penindasankah, kelaparankah, apapun itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Kristus. Oleh karena itu mari kita menjadikan Kristus sebagai sumber penghiburan satu-satunya, sumber pengharapan satu-satunya, bukan nomor satu, apalagi salah satu, tapi satu-satunya sumber pengharapan, sumber penghiburan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Kami menyadari bahwa hari ini kalau kami bisa beribadah dengan baik, dengan nyaman, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tapi kami juga sadar ya Bapak, dan kami mengingat ada banyak saudara-saudara kami di negara-negara lain yang mengalami penganiayaan begitu hebat karena iman mereka kepada Kristus. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau sendiri akan terus menghiburkan mereka melalui firman-Mu, Roh Kudus yang akan menguatkan mereka sehingga iman mereka juga boleh semakin bertumbuh. Dan kami sungguh rindu suatu saat nanti ya Bapa, Engkau ketika Yesus Kristus datang kembali ke dalam dunia ini, keadilan itu dinyatakan dan kami orang-orang yang percaya boleh mendapatkan kelegaan dan kelepasan, dan kami boleh menikmati kehidupan kekal bersama dengan Tuhan selamanya. Terima kasih ya Bapak, biarlah ini menjadi penghiburan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.